Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bekerja jaringan komputer dengan tema membuat web server berbasis TCP dengan menerapkan soket programming. Untuk langkah yang pertama, kita bisa buat dulu file servernya, kemudian kita bikin file kliennya, kemudian kita juga bisa bikin file HTML-nya juga. Setelah itu kita akan menguji coba dulu. Kita uji coba di terminal. Yang pertama, kita bisa jalankan file server file servernya file servernya dulu. Kita buka ke untuk menjalankan servernya kita bisa ketik di terminal yaitu python server.py. Setelah itu kita bisa buka terminal baru untuk menjalankan filenya. Untuk menjalankan filenya, kita bisa ketik python kemudian nama client.py, kemudian host servernya 127.0.0.1, kemudian nama portnya 8088 dan nama filenya yaitu tugas. Oke, setelah itu hasilnya respon from server http +1.1.2.oke. Kemudian di terminal server request diterima. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan kodenya. Untuk penjelasan kode servernya yaitu yang pertama import soket, import trading, dan import OS, yaitu soket untuk membuat koneksi TCP antara server dan klien, kemudian trading yaitu untuk menangani banyaknya klien secara paralel dengan multi trading, OS untuk memeriksa keberadaan file yang diminta oleh klien. Kemudian selanjutnya ada dev handle client soket, kemudian try request client soket sama dengan request sama dengan klien dan soket garis bawah soket. Ini untuk menerima request HTTP dari klien dan menampilkannya ke terminal untuk log. Setelah itu, lain sama dengan request split line, kemudian if line lebih besar dari 0 dan line star switch get file name sama dengan line split if file name sama dengan petik 2, kemudian file name sama dengan index.html. Ini memproses baris pertama dari query untuk mendapatkan nama file yang diminta. Dan jika permintaan berupa garis kemudian maka default file adalah index.html. Kemudian if os.page.exist file name, kemudian with open file name,
koma RB SF respon body sama dengan FP respon garis bawah header sama dengan bhttp/1.1.200 plus rn slash r slash n slash r slash n. Ini yaitu jika file ditemukan, server itu membaca isi file dan menyiapkan header HTTP 200. Kemudian jika file tidak ditemukan, eh, server membuat body HTML sederhana untuk menampilkan pesan error. Setelah itu, eh, klien garis bawah socket send all respon garis bawah header plus respon. Finally, klien garis bawah socket close itu yaitu mengirim header dan isi file ke klien, kemudian menutup koneksi TCP setelah selesai. Klien socket close untuk menutup koneksi TCP setelah selesai. Setelah itu, di start server ini kita bisa membuat soket TCP, server soket, kemudian setelah itu mengikat soket ke IP dan port tertentu, dan setelah itu menjalankan server untuk mendengarkan koneksi yang maksud. Itu bisa kita lihat di print F listening server running on host dengan port. Kemudian saat klien terhubung, buat thread baru untuk menangani permintaan klien tersebut agar server tetap bisa menerima koneksi baru. Setelah itu start server yaitu menjalankan fungsi start server saat program dieksekusi. Untuk menjelaskan kode kliennya, yang pertama yaitu kita bisa impor SJS dan socket. SJS untuk mengambil argumen baris perintah dari terminal, kemudian socket untuk membuat dan mengolah koneksi TCP ke server. Setelah itu, kita dapat membuat socket TCP dan menghubungkan ke server host dan server port yang diberikan oleh user melalui argumen terminal. Itu kita bisa lihat dari codingannya yaitu depan underscore client, server underscore host, server underscore port, file name, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita bisa menyusun request HTTP GET sesuai format standar dan kemudian mengirimkan permintaan ke server dalam bentuk string yang sudah di encode yaitu atau UTF-8. Setelah itu menerima respon dari server secara bertahap maksimal 1024 byte per iterasi, kemudian menggabungkan bagian-bagian tersebut menjadi satu respon lengkap. Dan setelah itu kita bisa menampilkan respon HTTP-nya, respon from servernya, termasuk index dan isi HTML ke terminal. Kita bisa lihat seperti ini. Respon from server, HTTP, sebenarnya 1.1 oke. Kemudian jika error sama dengan ignore digunakan error sama dengan ignore digunakan untuk menghindari error decoding jika ada byte non text. Kemudian client socket close itu menutup koneksi TCP setelah menerima seluruh respon dari server. Setelah itu program dieksekusi hanya jika dijalankan langsung atau buka diimpor. Kemudian memeriksa apakah ada 3 argumen yang diberikan yaitu host, port, dan file name. Jika argumen valid memanggilkan atau memanggilkan klien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.